Buzzer ketangkep. Siapa buzzernya? Apa aja akunnya? Belum dijelasin sih. Entah dia jadi yang ditangkap atau jadi saksi. Menurut keyakinan saya, itu buzzer yang ditangkap. Ciptaan dia sendiri, saya. Kita sebut saja Markus lah. Nepos berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat ke dia. Padahal dari dulu masyarakat nggak ada yang percaya sama dia. Ngapain lu bersih-bersihin nama pakai ngundang-undang mereka itu yang mendukung NM kemarin lu undang. Ya terus lu foto bareng. Ini loh mereka udah minta maaf. Mereka mengakui kesalahannya. Mereka mengakui kalau apa ya kata-kata aku kemarin itu benar. Begitu kan? Ih. Tapi kurang seru pos ya, kurang seru masalahnya si Miss Gosip nggak mau lu ajak kerja sama, itu masalahnya pos ya. Mau nimbrung di kasusnya Doktif ya pos ya, biar kalau aku nimbrung di kasusnya Doktif orang-orang pada percaya gitu kan ya. Ya begitu kan maunya kan. Iya. Richard Lee kan resmi jadi tersangka atas 3 produk ya, salah satunya DNA Salmon sebagaimana diberitakan di kompas.com. Sudah lama kita nggak pernah update kasus Nikita Mirzani ya. Hari ini kita akan membahas lagi, tapi bukan tentang Nikitanya, tapi justru salah satu produk yang pernah muncul dalam fakta persidangan Nikita Mirzani, yaitu DNA Salmon. Dalam persidangan Nikita Mirzani kan pernah terungkap keterangan bahwa DNA Salmon juga diduga direlabeling oleh Reza Gladys. Nah, sekarang muncul pertanyaan penting secara hukum. Kalau misalnya Dr. Richard Lee jadi tersangka atas produk ini, apakah Dr. Reza Gladys juga bisa terjerat dalam perkara yang sama? Jawabannya secara ilmiah dan hukum bisa. Kenapa? Karena dalam hukum pidana yang dilihat itu bukan nama besar atau siapa sih yang paling viral atau banyak duitnya ya, tapi perbuatan hukumnya. Jadi jika terbukti ada produksi, pengemasan ulang, pelabelan ulang, atau promosi klaim yang tidak sesuai izinnya, maka setiap pihak yang terlibat aktif dalam rantai peredaran produk berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Apalagi kasus ini kan bukan delik aduannya, melainkan delik biasa yang menyangkut kesehatan kita masyarakat. Artinya siapapun yang berperan, baik pemilik brand ya, distributor maupun pihak yang melakukan relabeling tidak otomatis kebal hukum. Jadi ini bukan soal ikut-ikutan atau siapa duluan yang jadi tersangka, ini soal perbuatannya memenuhi unsur pidana ataukah tidak. Dan kalau unsurnya terpenuhi, maka siapapun bisa diproses tanpa pandang popularitas. Disinilah pentingnya kita melihat kasus ini secara akademik, bukan emosional. Doktif alias dokter detektif itu bukan konsumen, jadi tidak berhak dia melaporkan Dr. Richard Lee. Jadi sahabat cendol, pendapat tadi itu keliru ya, dan jujur aja menjadi tidak produktif kalau terus kita perdebatkan. Sebenarnya netizen cendol sudah pernah menjawab ya batasan konsumen berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi karena masih banyak aja informasi yang tidak tepat ya, mari kita luruskan lagi. Nah sekarang mari kita lihat pasal apa sih yang disangkakan ke Dr. Richard Lee ya, yaitu terkait Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada satupun frasa yang menyebut atas aduan A, B, C sampai Z. Artinya apa? Artinya ini adalah delik biasa. Jadi delik biasa itu dia bisa diproses tanpa laporan korban ataupun konsumen ya, bahkan tanpa doktif sekalipun. Begitu ada proses pidana dan bukti awal, negara wajib bertindak karena ini menyangkut kepentingan publik dan kesehatan masyarakat. Disinilah banyak yang salah paham. Doktif memang masih bisa sih dikualifikasikan sebagai konsumen ya, tapi dalam konteks perkara ini perannya menurut hemat netizen channel yang lebih tepat disebut sebagai whistleblower, pihak yang membuka dan mendorong penegakan hukum. Itulah mengapa yang melapor ke Polda Metro Jaya kemarin itu kalau tidak salah pengacaranya dokter detektif. Jadi bukan soal siapa konsumennya. Mekanismenya sudah jelas dan runtut. BPOM menemukan pelanggaran dan mengumumkannya ya. Kemudian Doktif mendorong agar aparat penegak hukum masuk. Jadi ini bukan soal siapa konsumen atau bukan. Ini soal perlindungan kesehatan kita, masyarakat, publik, dan negara wajib banget menegakkan hukum. Nah, kalau logika hukumnya dipahami, perdebatan tadi tuh masalah siapa konsumen, siapa yang bukan, itu sebenarnya udah selesai. Bodoh kalau kita masih memperdebatkannya. Menurut perasaan saya, menurut hemat saya ya, dalang-dalang di belakang buzzer ini tuh pasti ketakutan hari ini.
Menurut hati saya. Jadi kalau ada corong-corong buzzer ini yang ingin memframing, oh itu ciptaan si A, oh itu ciptaan si B. Siapin popcorn, oke? Pokoknya gini ya netizen, ibaratnya ya, aku ini kan udah nyemplung nih, udah nyemplung membela yang benar, melawan sindikat-sindikat ini. Jadi aku tinggal berenang. Berenang itu aku apa? Nah, para buzzer-buzzernya nih, terakhir ya, aku janji setelah para buzzer ini beserta gerombolannya ini disikat ya sama penegak hukum, nah aku baru diem karena akan memberikan contoh kepada pengguna sosmed tidak boleh menggunakan dunia maya untuk kejahatan ya, cyberbullying, black campaign dan lain-lain itu nggak boleh. Ini jadi contoh. Next nih ya, yang kaki tangannya nih ya, yang pakai nama apa istilah lah apalah. Ingat, aku sudah punya contoh. Iza Zega dilaporkan tidak menyebut nama, tetapi komen-komennya menggiring. Kalian next yang pakai istilah-istilah apa kalian? Aku lagi gembira ya nih sambil minum kopi. Jadi teman-teman aku tuh bilang di meja ini nih, nggak usah disorot, adalah pokoknya. Langsung tutup muka loh. Udah aku jangan marah-marah terus, nggak bisa, aku bilang, karena aku sudah dibully sama buzzer-buzzer ini hampir 2 tahun, udah segala rupa fitnahan. Nah sekarang udah ketahuan. Aduh gatel perut, minum dulu. udah ketahuan dan udah ada di mana. Ya aku happy akhirnya aparat penegak hukum bisa mencengkiwing, bisa menangkap orang-orang yang menggunakan akun fake untuk membuli ya, untuk membuli. Salah sih aku dibawa-bawa, coba aku nggak usah dibawa-bawa, aku nggak akan ngoceh. Pengen ngomong tapi ya Buzzer ketangkep. Siapa buzzernya? Apa aja akunnya? Belum dijelasin sih. Entah dia jadi yang ditangkap atau jadi saksi. Belum ketahuan sih. Menurut keyakinan saya, abis nonton Mens Rea gue kemarin, jangan langsung percaya ya. Karena menurut keyakinan saya, itu buzzer yang ditangkap ciptaan dia sendiri. Saya si penasehat ini nih, kita sebut saja Markus lah, nyiptain banyak buzzer saya. Habis gitu mungkin ada kesepakatan ya, ntar lu ya ditangkap ya, buat portfolio gitu. Hebat kan gue kan bisa nangkep buzzer gitu. Itu menurut keyakinan saya ya, jangan baper ah. Percaya atau nggak percaya ya terserah, menurut keyakinan kalian aja. Guys, sudah pada lihat belum? Si Nepos keluar dari persembunyiannya guys. Dan dia bilang kalau dia itu kagak diusir sama si Doktip. Dia juga bilang ke gua guys, sorry banget ya gua diusir sama si Doktip. Kayak gitu katanya. Sedangkan si Doktip kekeh ngomong kalau si Doktip ngusir si Nepos. Dan si Nepos gak usah ikut-ikut gitu loh. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalian percaya sama Nepos atau sama si Doktip? Atau percaya ke gua? Serah dah ya, dunia ini panggung sandiwara guys.